Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Selamat cuan untuk kalian semua yang telah menonton video Altcoin Indonesia selama beberapa hari terakhir. Sebagian besar dari setup kita telah berakhir dalam keadaan profit. Tidak terlepas juga yang saya sampaikan di video kemarin, teman-teman. Jadi kalau yang sudah menonton video kemarin dan sempat masuk ke beberapa setup yang saya bagikan, harusnya kalian sekarang sudah berada dalam keadaan cuan. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakalan kembali membahas mengenai altcoin. Kira-kira kapan nih kita bisa expect altcoin season yang lebih besar itu terjadi? Dan juga tentunya saya akan lakukan updates untuk beberapa setup yang sudah kita pernah mention. Diikuti juga mungkin ada beberapa atau 1-2 setup baru yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai watchlist. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dulu dari yang pertama, teman-teman. Kira-kira nih, kapan kita bakalan bisa melihat altcoin season yang lebih besar itu hadir? Nah, ada beberapa chart yang saya pantau untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah Ethereum versus Bitcoin. Nah, teman-teman, kenapa chart ini menjadi salah satu yang sangat penting untuk kita simak kalau misalnya kita mau tahu kira-kira kapan altcoin season yang besar itu bakalan datang? Karena kita tahu bahwa siklus di cryptocurrency itu diawali fase pertama Bitcoin, diikuti fase kedua Ethereum, fase ketiga large cap, baru fase terakhir alt season. Nah, kenapa kemudian kita harus memantau pergerakan Ethereum Bitcoin? Nah, kita mau Ethereum itu outperform Bitcoin selama berhari-hari untuk menunjukkan bahwa kita sudah fix masuk ke fase kedua. Dari fase pertama Bitcoin ke fase kedua Ethereum. Nah, ketika Ethereum sudah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu outperform Bitcoin, kita bisa expect juga kemudian large cap untuk catch up. Atau yang top 20, top 30 itu rata-rata juga mengikuti pergerakan Ethereum, start mulai naik. Nah, barulah ketika large cap sudah menyelesaikan kenaikannya juga, sisanya baru akan mengikuti. Nah, itulah ketika altcoin season benar-benar terjadi. Nah, itulah kenapa saya merasa Ethereum Bitcoin ini merupakan salah satu chart yang juga perlu kita pantau. Nah, untuk sementara secara price action sendiri, sebenarnya kita masih terlihat kesulitan, teman-teman. Ethereum Bitcoin masih kesulitan untuk mampu breakout dari trendline di sini. Tetapi menurut saya, harusnya chance-nya cukup besar bahwa kita akan mampu melihat breakout-nya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan maksimal. Nah, kalau kita sudah breakout dari sini, maka next target sudah akan berada di trendline ini lagi di 0,058 di sini. Saya rasa ini saja sudah cukup untuk membuat Ethereum untuk outperform Bitcoin selama beberapa hari. Terlebih lagi kalau kita bisa melihat Ethereum Bitcoin ini pada akhirnya breakout dari trendline besar di sini. Ini adalah saat dimana kemungkinan kita akan melihat altcoin season besar tersebut terjadi. Jadi ini adalah satu chart. Ini saya hanya berikan clue ke kalian supaya kalian tahu kira-kira chart mana saja yang perlu kalian simak ketika kalian pengen tahu siklus dari Bitcoin ke Ethereum ke altcoin large cap ke altcoin season. Ethereum Bitcoin adalah yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya adalah Bitcoin dominance. Kita perlu melihat juga seberapa sih besar dominance Bitcoin terhadap market cap crypto untuk sekarang. Nah, kalau misalnya dilihat untuk sekarang, teman-teman, kita melihat Bitcoin sudah 2 kali mencoba untuk breakout dari area resistance 53% di sini. Dan kalau misalnya kita mampu untuk breakdown di bawah area 52%, teman-teman, saya rasa ini juga akan menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk altcoin karena kita kemungkinan akan membentuk yang namanya double top dan kemudian start untuk mendapatkan koreksi yang dalam, dan jika itu yang kita lihat, maka altcoin season juga akan segera hadir. Jadi ini adalah dua chart yang perlu kalian pantau dan keduanya untuk sementara menunjukkan indikasi bahwa harusnya tidak lama lagi kita akan start untuk melihat altcoin season itu terjadi. Nah, jadi teman-teman, untuk setup-setup yang kemarin sudah saya bagikan, saya mulai dulu dari yang sudah saya mention beberapa hari lalu ya. MUBI pertama, ini kita sudah naik kurang lebih hampir 300% dari pertama kali saya mention. Ini saya sampaikan setup untuk kalian. Selamat kalau kalian sempat masuk. ORDI juga saya sampaikan juga sudah dalam keadaan profit yang lumayan signifikan. Kalau misalnya kalian beli di sekitaran area di sini, itu kemarin sudah hampir 50% kenaikannya. Kemudian teman-teman, yang baru saja saya mention di video kemarin, Aleph Giro. Itu juga sudah menghasilkan returns yang lumayan banget. Kalau misalnya kalian sudah sempat masuk,
ya kalian sudah menghasilkan kurang lebih 11% teman-teman, kenaikan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dan bagi saya juga untuk sementara gitu ya, kalau misalnya teman-teman sempat masuk ke Alep Zero, saran saya geserlah stop loss-nya ke arah entry. Dan saya pribadi belum mau take profit, saya mungkin masih akan menargetkan target yang lebih tinggi, minimal nyampe ke sekitaran 1,58 di sini, teman-teman. Dan kalau ini mampu kita break, next akan ada di sekitaran area 1,7 sampai 1,9, itu bisa menjadi target berikutnya. Tetapi untuk sementara yang menurut saya paling baik untuk kalian lakukan adalah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Nah, kemudian yang menjadi watchlist berikutnya bagi saya adalah ChainGPT, teman-teman. Kita tahu bahwa naratif yang sedang hot sekarang itu ada dua. Yaitu adalah yang pertama BRC20, yang kedua adalah soal AI. Yang ketiga, decentralized science. Kita tahu itu. Jadi ada tiga naratif yang bisa kalian coba riset dan cari projectnya yang solid, dan secara price action pun terlihat baik. ChainGPT merupakan salah satunya. ChainGPT termasuk naratif yang lagi hot, yaitu adalah AI, dan juga kita sekarang membentuk yang namanya bull flag. Dan ketika kita mampu untuk breakout dari area di sini, teman-teman, ini akan menjadi peluang yang sangat baik menurut saya untuk teman-teman yang mencari peluang return yang lumayan, karena ChainGPT termasuk salah satu project juga yang masih market cap-nya kecil, teman-teman, bahkan di bawah 100 juta dolar. Sekali lagi, ketika kalian bermain dengan token atau project yang berada di bawah 100 juta dolar, maka kalian harus tahu resikonya sangat tinggi, tapi return-nya juga berpotensi sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ini memenuhi profil resiko kalian, mungkin ini bisa kalian jadikan watchlist, tetapi kalau tidak, boleh kalian skip. Tapi ini adalah watchlist baru yang sedang saya pantau dengan sangat dekat. Kalau misalnya kita sampai mampu breakout dari area bull flag di sini, ini akan menjadi area bagi saya untuk start melakukan akumulasi. Targetnya di mana? Targetnya kita akan mencapai lagi ke area high terakhir di 0,29. Ini target terakhirnya. Tergantung nanti pergerakannya seperti apa. Kalau misalnya kenaikan yang kita lihat cenderung sangat korektif, maka kemungkinan saya hanya akan menargetkan sampai angka psikologi di sekitaran 0,2. Tetapi kalau misalnya terlihat sangat impulsif seperti yang kita lihat di sini, maka saya bisa menargetkan bahkan sampai area all time high yang baru. Oke, jadi ini adalah setup baru yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai watchlist. Saya bukan seorang financial advisor, tentunya kalian perlu melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Jangan jadikan semua informasi yang saya bagikan di video hari ini atau di video-video lainnya sebagai ajakan untuk membeli, tapi hanya tambahan informasi untuk kalian, siapa tahu bisa membantu kalian dalam membentuk watchlist kalian pribadi. Oke, jadi selamat cuan untuk teman-teman yang sudah sempat masuk ke A0 juga. Baru dalam 24 jam terakhir saja kita sudah melihat ada kenaikan yang lumayan kencang. Diikuti juga untuk MUBI tidak henti-hentinya mengalami kenaikan, ORDI juga sama, dan ada beberapa setup lainnya yang juga telah menghasilkan profit. Nah, kalau misalnya teman-teman mempunyai request untuk apa yang kira-kira saya bakalan bisa bahas berikutnya, silahkan kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kalian sudah menonton selesai di video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.